wabarakatuh. Selamat datang kembali di Laboratorium Geoinformatika. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan ilmu mengenai pengolahan data untuk pembuatan peta rawan bencana melalui software ArcGIS. Nah, sebelum itu kita akan mengetahui dulu untuk data-data yang digunakan. Nah, parameter yang kita gunakan ada berdasarkan penelitian terdahulu. Ini ada pada paper berikut, yakni paper mengenai potensi longsor di Kabupaten Kendal. Nah, untuk parameternya sendiri yang kita gunakan adalah tabel ini. Ini adalah parameter yang akan kita gunakan. Oleh karenanya, data-data yang akan kita siapkan antara lain data kelarengan yang kita ambil dari data DEM, kemudian data jenis batuan, di mana untuk kaveling yang akan saya gunakan sendiri itu adalah kaveling yang sudah dilakukan pemetaan geologi, sehingga untuk jenis batuannya adalah jenis batuan yang sudah terpetakan dari masing-masing batu satuan batuannya. Kemudian untuk jenis lahan, ini kita bisa akses melalui portal geospasial ya, situs geospasial. Jadi ini adalah download untuk tutupan lahan di area Yogyakarta. Kemudian ini untuk jarak dari kelurusan juga berdasarkan data yang kita ambil di lapangan, yakni data struktur yang kemudian kita buat kemerurusannya. Berikutnya adalah data curah hujan. Sama, untuk data curah hujan ini bisa kita ambil dan bisa kita akses di situs geospasial seperti itu. Nah, kita langsung mulai saja untuk pembuatan petanya. Kita bisa masuk ke ArcGIS ya. Kita bisa membuat layer atau project baru dengan ini, klik new ini. Kita klik OK. Kemudian kita pastikan bahwa layernya ini sudah sesuai dengan sistem koordinat yang kita gunakan. Nah, karena data yang saya gunakan ini ada di area Gunung Kidul, oleh karenanya layernya kita sesuaikan dengan zona 49S. Klik 2 kali di layers, kita ke koordinat sistem, dan kita bisa pilih zonanya. Kita apply, kita klik OK. Nah, kemudian setelahnya kita akan memasukkan parameter-parameter yang kita gunakan ya. Jangan lupa teman-teman, untuk folder tempat kalian menyimpan data itu sudah dimasukkan ke folder connection ini di dalam katalog. Nah, untuk folder yang saya gunakan adalah ini ya. Ini data tutorial. Untuk semua datanya sudah terdapat di sini. Oke, kita akan masukkan parameter pertama, yakni parameter kelarengan. Dengan cara kita masukkan DEM kaveling terlebih dahulu. Kita masukkan data DEM kaveling. Nah, untuk DEM kaveling ini adalah DEM yang sudah saya crop sesuai dengan luasan kaveling saya. Kemudian kita bisa masukkan juga untuk shapefile dari kavelingnya. Seperti ini ya. Kita bisa ganti dengan outline merah. Seperti ini. Kemudian kita bisa sesuaikan layernya ya, agar layer ini hanya melingkupi data-data yang di dalam kaveling kita saja. Dengan cara kita klik 2 kali di layers, kemudian kita ke data frame, kemudian kita ke no clipping, ini kita ganti menjadi cut to shape. Untuk specify shape-nya kita ganti menjadi kaveling ya. Kita klik outline, terus kita pilih jadi kaveling. Oke, apply, oke. Nah, berikutnya kita akan membuat peta kelarengan atau menganalisis kelarengan berdasarkan DEM ini dengan cara kita ke ArcToolbox ya. Di 3D Analysis Tools kita bisa expand, kemudian dari beberapa tools ini kita bisa expand kembali di raster surface. Kemudian kita bisa pilih slope. Kemudian kita bisa masukkan untuk DEM-nya. Nah, degree ini kita bisa ganti menjadi persen. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dari parameter kelarengannya. Ini satuannya sebuah persentase ya. Value-nya persentase. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini bisa kita lihat untuk area yang merah itu adalah area yang curam sampai terjal. Nah, berikutnya kita akan mengklasifikasikan area kelarengan ini sesuai dengan parameter yang kita punya. Biar menjadi 5 kelas ya, 5 kelas dengan nilai range maksimum masing-masing kelas adalah 8%, 15%, 25%, 45%, dan lebih dari 45%. Ini langsung saja kita ke ArcToolbox lagi. Kemudian masih di kolom yang sama kita bisa ke raster class.
dan kita bisa expand ya. Kita expand raster reclass dan pilih reclassify. Kemudian kita bisa masukkan rasternya itu yang slope ini, file slope. Kemudian kita bisa klasifikasikan. Kita klik classify. Kemudian classesnya kita bisa ganti 5 sesuai dengan keperluan. Nah, untuk break value kita gunakan nilai maksimum dari masing-masing range. Yang pertama adalah 8, kemudian 15. Kita klik di sini aja untuk ganti. Kemudian 25, kemudian 45. Nah, kemudian untuk nilai terakhir ini kita biarkan saja karena range berikutnya adalah lebih dari 45% dan ini sudah termasuk semua data yang ada di dalam peta kelaringan ini ya. Value-nya sekitar 110,83. Dan klik OK. Kita langsung klik OK aja. Nah, setelah direclassify, penampakannya kurang lebih akan seperti ini. Dan teman-teman juga bisa atur agar warnanya itu menyesuaikan secara umum ya. Secara umum ini kita bisa klik kanan di reclass ke property. Kemudian kita bisa ganti ya color scheme-nya ini menjadi warna hijau ke merah seperti ini. Kemudian kita klik apply. Nah, setelah kita reclassify, ternyata menunjukkan bahwa kafling ini berdasarkan parameter tersebut didominasi oleh lereng yang curam sampai dengan terjal. Oleh karenanya, kita akan lanjut untuk memasukkan parameter dari kelerengan ini dengan cara mengubah data raster, yang mana ini masih berupa data raster ya, menjadi sebuah data polygon. Dengan cara kita ke search. Nah, ini kita bisa ketik yang raster to polygon, enter, kemudian kita ketemu ini, raster to polygon conversion. Kemudian kita masukkan untuk input rasternya adalah raster yang sudah direclassify. Fieldnya yang kita gunakan adalah value atau kelerengannya. Kita langsung klik OK aja. Nah, penampakannya akan seperti ini. Setelahnya kita bisa rename menjadi kelerengan. Ini sebagai parameter pertama kita. Nah, untuk raster-raster lainnya, depth, slope, dan lain sebagainya, ini kita bisa unchecklist. Kafling juga bisa di unchecklist, gak apa-apa. Nah, kedua adalah kita akan memasuki parameter jenis batuan. Seperti yang sudah aku bilang tadi, untuk jenis batuan ini, yakni kami gunakan hasil dari pemetaan geologi di lapangan. Nah, oleh karenanya kita akan melakukan penginputan. Nah, ini untuk shapefile dari masing-masing litologi ini sudah aku buat berdasarkan analisis peta geologi kemarin. Nah, ini yang pertama kita bisa langsung input aja buat datanya. Nah, kita punya TUF, kita masukkan, kita klik OK. Oke, kita akan masukkan data SAP TUF-nya ya. Jadi kita klik untuk TUF. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk warnanya juga bisa kita ganti warna TUF. Karena sudah warna pink nih, outline-nya kita matikan saja. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian data kedua, ya ini bisa kita masukkan untuk data batu pasir tufan. Nah, ini ya untuk data batu pasir tufan. Juga di kotak ini kita bisa mengedit untuk menyesuaikan pewarnaannya dari batu pasir tufan. Lebih seperti ini. Kemudian adalah kita akan menginput data batu pasir, shapefile dari batu pasir. Nah, seperti ini. Untuk warnanya juga bisa kita sesuaikan. Dan yang terakhir kita akan menginput satuan aluvial. Nah, ini adalah satuan aluvial yang sudah diinput. Kita bisa sesuaikan juga warnanya. Ini kita sesuaikan. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah penampak dari masing-masing satuan batuan ya. Nah, kemudian akan dilakukan penyatuan antar shapefile ini. Karena kan ini ada beberapa. Nah, kita akan jadikan satu sebagai satu shapefile dengan cara kita klik geoprocessing. Kemudian kita klik merge. Kemudian kita bisa blok untuk file mana saja yang akan kita gunakan dengan cara kita klik file pertama.
kita klik shift dan klik file terakhir. Dan kita bisa blok seperti ini, kemudian kita klik OK. Nah, kita cek kembali ya, karena ini tandanya masih tanda seru, kita harus cek kembali apakah merge-nya sudah sesuai atau belum. Oke, ternyata untuk merge-nya sendiri sudah masuk semua datanya dari aluvial, tuff, batu pasir tufan, dan juga batu pasirnya. Nah, ini langsung bisa kita sesuaikan aja namanya, kita rename menjadi jenis litologi. Oke, kemudian untuk shape file lainnya bisa kita matikan saja. Kemudian bisa kita pindah. Nah, lebih seperti ini. Berikutnya kita akan memasuki parameter berikutnya adalah jenis lahan atau tutupan lahan, yang mana datanya merupakan data sekunder yang sudah kita download dari portal geospasial, dan langsung bisa kita masukkan aja dari katalog. Ini untuk datanya yang sudah diekstrak berupa SHP. Nah, bisa kita input. Nah, terus kita bisa cek di bagian sini. Klik kanan di tutupan lahan, kita klik Open Attribute Table. Nah, bisa kita lihat ini datanya sangat banyak ya. Sangat banyak, dan di mana data-data ini melingkupi semua tutupan lahan di Provinsi Yogyakarta. Nah, kita akan sesuaikan agar tutupan lahannya hanya yang ada di kafling kita saja. Dengan cara kita klik kanan di file tutupan lahan ini, kemudian kita klik data ke export data. Untuk export all feature ini kita ganti menjadi all feature in view extend atau all feature semua fitur yang ada di dalam layer kita yang sudah kita batasi kaflingnya. Ini bisa kita ganti dengan data frame dan bisa kita pindah juga penyimpanannya. Bisa kita ganti ya untuk penamaannya. Jadi jenis tutupan lahan. Kita klik save. Kita klik yes. Oke. Nah, terus ini kita klik yes aja agar shape file-nya langsung masuk ya. Nah, kemudian nanti bisa kita cek, kita klik kanan di shape file yang baru, Open Attribute Table. Nah, bisa terlihat ya, untuk datanya sendiri, ini sudah lebih sedikit, yang mana untuk data-data ini adalah data yang termasuk pada kafling kita. Nah, kemudian untuk tutupan lahan ini bisa kita klik kanan dan kita remove aja karena tidak digunakan. Berikutnya adalah kita masuk ke parameter jarak dari kelurusan atau jarak dari kelurusan sesar ya. Nah, seperti yang sudah aku bilang, untuk data sesarnya sendiri merupakan data yang sudah diambil di lapangan, sudah dianalisis, dan juga sudah dibuat kemenerusannya. Jadi yang harus disiapkan adalah data shapefile dari kemenerusan sesar itu sendiri. Seperti ini. Nah, kemenerusan dari sesar ini adalah sesar mendatar. Dari sesar ini akan kita cari, kita buat shapefile yang melingkupi data jarak dari masing-masing kelurusan, yakni tiap 100 meter, 300 meter, 500 meter, 800 meter, dan lebih dari 800 meter. Nah, dengan cara kita akan gunakan fitur buffer. Kita klik ke geoprocessing, kita klik buffer, kemudian kita masukkan shapefile sesarnya. Nah, untuk yang pertama kita akan gunakan jarak 100 meter. Kita klik OK. Nah, ulangi langkah yang sama ya untuk membuat buffer dari 100 sampai dengan 800. Lebih dari 800. Ini aku buat yang kedua, geoprocessing, buffer. Kita pilih sesar lagi, pilih 300. Kemudian kita ke geoprocessing lagi, ke buffer. Inputnya adalah SHP sesar, unitnya adalah 500. Oke. Berikutnya lagi geoprocessing, buffer, kita buat yang 800. Oke, setelah itu, nah bisa teman-teman perhatikan parameter terakhir adalah jarak dari kelurusan ini lebih dari 800 ya. Kalau lebih dari 800, pastikan bahwa buffer dari sesarnya ini melingkupi semua kafling. Jadi bisa kita masukkan nilai yang sekiranya akan melingkupi semua kafling.
Kalau aku akan menginput nilai sebesar 4000. Klik OK. Nah, akan jadi seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita akan melakukan penyatuan data shapefile lagi dengan fitur merge lagi. Kita ke geoprocessing, kita klik merge. Nah, kemudian untuk inputnya sama seperti litologi tadi, bisa kita klik untuk data yang pertama kita masukkan. Kita klik shift, dan klik ke data terakhir. Jadi kita blok ya, baru kita drag ke dalam. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah seperti ini, artinya buffer kalian sudah menjadi satu shapefile ya. Ini bisa kita rename menjadi jarak kemanusan. Kemudian untuk buffer-buffer lainnya, ini bisa kita matikan saja. Dan layernya ini bisa kita atur agar parameter kita ada di sebelah atas. Oke, berikutnya untuk parameter terakhir, yakni parameter curah hujan. Seperti yang sudah aku sampaikan tadi, bahwa curah hujan ini juga merupakan data sekunder ya, kita dapatkan dari portal geospasial. Ini bisa kita klik di katalog. Nah, ini untuk data folder dari curah hujan yang sudah aku ekstrak, ini berupa shapefile. Ini langsung kita masukkan aja. Nah, kenampakannya akan seperti ini. Kemudian ini bisa kita rename menjadi curah hujan. Nah, setelahnya ini bisa kita matikan untuk shapefile dari sasarnya. Nah, setelah seperti ini kita akan masuk ke tahapan analisis. Untuk tahapan analisis adalah kita akan melakukan scoring dari masing-masing parameter. Karena jika teman-teman perhatikan, di masing-masing parameter ini dia ada klasifikasinya sendiri. Mulai dari kelerengan, jenis batuan, ini ada klasifikasinya sendiri, yang mana masing-masing klasifikasi tersebut itu punya bobot atau punya skornya masing-masing. Ya, 1-5 ya skornya. Nah, kita akan melakukan penilaian atau scoring terhadap data tersebut. Yang pertama adalah kelerengan. Dengan cara kita bisa klik di kelerengan ini, kita klik kanan dan kita ke Open Attribute Table. Kemudian teman-teman bisa lihat untuk kolom grid code, bisa perhatikan bahwa itu range nilainya adalah sudah dari 1 sampai dengan 5. Nah, bisa kita pastikan bahwa grid code ini sudah sesuai dengan scoring yang kita gunakan pada saat klasifikasi berdasarkan parameter. Kenapa? Karena saat kita melakukan pembuatan kelerengan tadi, kita sudah melakukan reclassify dan kelasnya itu sudah kita sesuaikan mulai dari jumlah kelasnya, yakni 5 kelas, dan juga buat nilai dari masing-masing break value atau nilai maksimum dari range-nya yang 8%, 15%, 25%, dan seterusnya, sehingga menghasilkan grid code seperti ini. Jadi untuk scoring dari kelerengan kita gunakan kolom grid code. Kemudian kita masuk ke jenis litologinya. Jenis litologi kita bisa klik kanan, kita ke Open Attribute Table. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa klik ini Table Option dan kita add field. Kita beri nama score itu. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk aluvial bobotnya 1, vulkanik bobotnya 2, dan sedimen bobotnya 3. Nah, kita punya 4 satuan batuan di sini. Untuk aluvial, ini bisa langsung kita batasi saja. Kita blok dari pinggir, dari kotak-kotak ini kita blok aluvialnya. Kita klik kanan di kolom skor lito sampai muncul panah ini. Kita klik kanan, kita klik field calculator. Yes, kita isi dengan 1. Oke. Kemudian satuan batuan kedua ini tuff yang termasuk ke dalam satuan batuan vulkanik. Kita blok kembali, kita klik kanan skor lito, kita klik field calculator, kemudian kita isi dengan 2. Berikutnya kita ada satuan batuan, batu pasir tufan dan juga batu pasir. Karena tufan ini merupakan sifat dan kita masih menggunakan penamaan dari batu pasir yang mana itu merupakan batuan sedimen, sehingga untuk kedua satuan batuan ini kita masukkan ke dalam jenis batuan sedimen. Ini bisa kita blok. Kemudian kita klik kanan di skor litologi kembali, kita klik field calculator, yes, kita isi dengan 3. Oke. Nah, kurang lebih penampakan dari scoring litologi seperti ini ya. Kalau sudah, kita klik pojok kiri atas dari tabel untuk memastikan tidak ada
file yang terpilih seperti itu. Untuk lanjut ke scoring berikutnya, yakni jenis tutupan lahannya. Ini kita bisa klik kanan, kita ke Open Attribute Table. Nah, terus teman-teman lihat untuk di parameter parameter jenis lahan, ini kita punya hutan, perkebunan, persawahan, lahan terbangun, dan lahan terbuka. Nah, untuk membandingkannya ini kita bisa lihat di legenda ya. Nah, ini sudah ada skor tutupan lahannya, tapi akan kita buat ulang aja untuk scoring dari tutupan lahan. Dengan cara yang sama, kita ke table option, kita klik add field. Untuk namanya kita bisa beri skor tutupan lahan. Yes, nah nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian teman-teman, ini kita akan masukkan value yang pertama di hutan, nilai skor di hutan. Nah, selain dengan blok seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan cara lain. Dengan cara kita klik di table option, kemudian kita pilih select by attribute. Nah, kemudian kita pilih kolom yang mau kita sesuaikan, itu kita gunakan legenda ya. Kemudian kita klik sama dengan, terus kita klik get unique value, dan yang pertama kita akan masukkan hutan. Terus klik apply. Nah, otomatis untuk bagian hutan ini sudah keblok semua. Terus kita bisa klik kanan di skor tutupan lahan dan kita masukkan untuk nilai scoringnya itu hutan sebesar 1. Klik OK. Nah, kembali ke sini untuk hutannya bisa kita ganti sebagai, kita hapus terus kita ganti ke pertanian tanah lahan kering campur ini ya. Kita klik apply. Nah, ternyata cuma ada 1. Ini langsung bisa kita isi aja. Field kalkulator. Nah, untuk pertanian kita masukkan ke area persawahan aja dengan skor sebesar 3. Oke, kemudian kita masuk ke parameter terakhir, yakni tanah terbuka. Kita klik apply. Nah, ini langsung kita masukkan saja untuk skornya. Untuk skor dari lahan terbuka yakni sebesar 5 ya. Oke, setelah sudah di scoring untuk tutupan lahan, kita masuk ke kita kembali lagi, kita pastikan bahwa tidak ada area yang terpilih. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke parameter jarak kemenerusan. Kita klik kanan, kita open attribute, kita buat satu kolom kembali, table option, add field, score, struktur. Kita klik OK. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini ada buff distance-nya. Ini sudah kita sesuaikan dengan parameter kita ya, mulai dari 100 sampai dengan lebih dari 800. Nah, ini juga bisa langsung kita masukkan ya untuk nilai value-nya. Bisa secara urut, karena dari yang 100 ini bobotnya paling tinggi sampai ke bobot yang paling rendah. Oke, langsung bisa kita blok aja masing-masing nilainya. Klik kanan, kita isi. Kemudian kita masukkan untuk bobot pertama ini 5, kemudian yang kedua ini adalah 4, yang ini adalah 3, ini bobotnya 2, dan yang ini bobotnya 1. Oke, setelah seperti ini untuk pembobotan strukturnya sudah selesai ya. Klik di sini, kita klik X dan kita masuk ke parameter terakhir yakni curah hujan. Kita klik kanan, open attribute table. Nah, di sini juga ada kolom grid code dan ada kolom curah hujan tahunan ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini juga ada untuk curah hujan tahunan 2 sampai 2,5 dan juga 2,5 sampai 3. Ini masuk ke skor 3 dan juga 4. Nah, jika kita perhatikan
Ini kita sudah mendapatkan scoringnya ya. Untuk 2 sampai 2,5 ini nilainya 3, kemudian yang 2,5 sampai 3 ini skornya 4. Jadi kita bisa gunakan kolom grid code ini untuk scoring curah hujan. Kalau udah kita X saja. Nah, berikutnya adalah kita akan melakukan kalkulasi terhadap semua data yang sudah kita scoring tadi untuk kemudian dilakukan pembobotan terhadap parameter ini. Nah, dengan cara kita harus satukan dulu semua datanya. Jika tadi kita menggunakan merge, sekarang kita akan menggunakan fitur intersect, di mana fitur intersect ini akan memudahkan kita untuk melakukan kolom agar data-data tersebut tidak akan merubah data dari masing-masing atribut tabelnya, sehingga kita bisa melakukan kalkulasi. Dengan cara kita klik geoprocessing, kita klik intersect, kemudian kita bisa blok juga untuk yang mana saja yang akan kita input dari curah hujan sampai kelarengan. Bisa kita drag ke dalam, kemudian kita klik OK. Nah, kurang lebih untuk penampakan dari intersect adalah seperti ini ya. Ini artinya semua data sudah tergabung menjadi satu. Nah, kemudian ini bisa kita lakukan analisis pengolahan data dari masing-masing bobot tadi. Ini kita bisa klik kanan di shapefile intersection-nya. Kita open attribute table. Nah, kan bisa dilihat ini banyak ya datanya. Nah, kemudian kita bisa buat kolom baru. Kita table option, add field. Ini kita masukkan bobot. Oke. Nah, untuk perhitungan bobot ini kita sesuaikan dengan masing-masing parameter ini ya. Dimana untuk dari kelarengan ini bobotnya 35% dan lain sebagainya. Dengan cara kita ke bobot ini, kita klik kanan di bobot, kemudian kita gunakan field calculator lagi. Yes. Nah, cara perhitungannya adalah kita akan memasukkan masing-masing skor, kita kalikan dengan bobot sesuai dengan parameter ini, kemudian kita jumlah. Oke, jadi yang pertama kita punya grid code yang berasosiasi dengan ini ya, curah hujan. Berarti ini kita klik grid code-nya, kita kali. Nah, untuk curah hujan itu bobotnya sebesar 20%. Nah, ini bisa kita masukkan untuk 20. Kemudian kita klik jumlah. Nah, yang kedua kita punya bobot dari skor struktur. Kita klik, kemudian kita kalikan dengan bobotnya, yakni sebesar 10%. 10% kita masukkan 10. Kemudian bisa kita tambahkan, kita masukkan parameter ketiga yakni skor tutupan lahan. Kita kalikan dengan bobotnya tutupan lahan yakni sebesar 10% juga. Langsung kita masukkan saja 10. Kemudian kita jumlah kembali. Untuk data berikutnya adalah skor dari litologi. Untuk bobotnya sendiri sebesar 25%. 25. Kemudian kita jumlah lagi dan kita ke parameter terakhir ya, ini grid code 1 ya, adalah parameter kelarengan dengan bobot yakni ini 35% atau bobot tertinggi ya. Setelah sudah, kita bisa langsung klik OK. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk bobotnya semua sudah selesai dikalkulasikan. Ini bisa diurutkan dari data terkecil sampai terbesar ya. Ini kita klik kanan di bobotnya, kemudian kita pilih yang sort ascending. Nah, terus teman-teman bisa memperhatikan untuk nilai terendah ada di 165. Setelahnya teman-teman bisa sesuaikan agar pewarnaannya sendiri sesuai dengan masing-masing range nilai tersebut. Kita bisa klik kanan, kita bisa ke properties, klik kanan intersection ke properties, kemudian kita bisa ke symbology, kita bisa ke quantity, kemudian pilih yang graduated color. Untuk value-nya bisa kita isi dengan bobot. Kita klik OK. Nah, seperti ini ya. Ini sudah masuk, terus kita klik apply.
Kita klik OK. Selain itu kita juga bisa gunakan untuk pewarnaannya sendiri dengan simbologi kategori ini. Kita klik kanan, properti. Nah, kita bisa pilih yang kategori. Nah, untuk value field-nya kita bisa pilih yang bobot. Nah, nanti teman-teman punya data ini. Cuman seperti yang aku bilang, ini masih banyak ya, masih harus diklasifikasikan lagi. Sementara kalau pakai yang quantity, teman-teman sudah punya range. Seperti itu. Nah, selain itu kita juga akan melakukan penamaan apakah daerah tersebut rawan atau tidak ya. Dengan cara kita klik kanan di bagian intersect ini, kita ke Open Attribute Table. Nah, kemudian kita akan membuat kolom baru. Ya, kita buat kolom baru di Add Field. Kita beri teks. Ini untuk kerawanan. Klik OK. Nah, kemudian cara penginputannya adalah teman-teman bisa gunakan fitur Select by Attribute. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk bobot nilai 165 sampai 230 adalah kondisi sangat aman. Nah, karena teman-teman punya range, jadi yang digunakan adalah ini kita ke bobot lebih dari sama dengan 165 dan kita klik N, bobot kurang dari sama dengan 230. Kemudian kita klik apply. Nah, ini sudah terblok ya, yang biru ini. Kita bisa klik di kolom kerawanannya, klik kanan, field calculator, yes, dan bisa kita masukkan sangat aman dengan diberi tanda kutip 2. Oke. Setelahnya kita masuk ke data berikutnya ya. Kita kembali lagi ke sini, ke select by attribute. Nah, karena kita sudah punya formatnya, ini langsung bisa ganti aja. 165 kita ganti berarti menjadi 231. Kemudian ini kita ganti menjadi 270. Dan kita klik apply. Nah, untuk melihat bagian yang terblok, teman-teman bisa klik yang sini, show selected record. Nah, yang ini geser. Nah, untuk kerawanan bisa kita klik kanan, field calculator, yes, kita masukkan parameternya aman. Klik OK. Nah, kemudian kembali lagi ke sini. Oke, teman-teman bisa ke select by attribute lagi untuk yang berikutnya. Ini yang lebih dari 271 kurang dari 310. Klik apply, kemudian ke sini, kita klik kanan di kerawanan field calculator, kita klik yes. Masukkan nilai sedang. Oke. Nah, setelahnya kita kembali lagi ke sini, kembali lagi ke select by attribute. Nah, berikutnya adalah bobot yang lebih dari 311 dan kurang dari 345. Kita klik apply. Kita ke sini. Nah, ini bisa kita beri nama untuk area yang mulai rawan ya. Kita pilih rawan, kemudian klik OK. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita select by attribute lagi. Kita pilih range terakhir. Range terakhir itu adalah lebih dari 346 kurang dari 400. Kemudian kita klik apply. Kita klik ini. Nah, ini kita masukkan lagi. Field kalkulatornya kita ganti ke sangat rawan. Kemudian kita klik OK. Nah, setelahnya kita masih punya nilai yang di atas 400. Oleh karena kita kembali ke sini, kita klik ke select by attribute lagi. Kita pilih yang ini, kita hapus saja. Untuk
gitu kan. Kita pilih bobot lebih dari sama dengan 401. Kemudian kita klik apply. Kita pilih ke sini. Nah, kita punya data yang nilai bobotnya lebih dari 400. Klik kanan, field calculatornya bisa kita ganti sangat rawan juga. Oke, setelah seperti ini teman-teman, ini udah jadi untuk penamaan kerawanan teman-teman semua. Kita bisa kembali ke sini. Nah, kemudian bisa kita silang. Nah, terus dari sini bisa disesuaikan kembali untuk range-nya ini bisa kita klik kanan ke properties. Nah, kita sekarang bisa gunakan kategori ya. Oh, oke. Nah, sebelum itu, selain kita bisa gunakan label atau penamaan dari kerawanannya, kita bisa bikin shapefile baru ya dengan cara kita klik geoprocessing, kita klik dissolve untuk memisahkan masing-masing range-nya sesuai dengan penamaan dari kerawanan yang sudah kita masukkan tadi. Untuk inputnya kita masukkan intersect-nya. Kemudian untuk dissolve fields-nya ini kita masukkan saja yang kerawanan. Kita klik OK. Oke, kenampakan dari dissolve-nya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita sesuaikan juga untuk range color-nya. Dengan cara ini kita klik kanan, properties. Nah, untuk saat ini kita bisa kembali ke ini, simbologi, dan kita klik kategori. Kemudian kita masukkan value field-nya adalah kerawanan. Ini di unchecklist saja. Add all value. Seperti ini ya. Nah, ini kita pastikan kalau urutannya ini sudah urut. Jadi mulai dari sangat aman, ini bisa kita geser ke atas. Aman, kemudian sedang, rawan, dan sangat rawan. Kemudian untuk warnanya bisa kita sesuaikan kembali. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk merapikan, ini bisa kita edit satu-satu untuk kotaknya untuk tidak menggunakan outline color. Jadi hasilnya bisa lebih rapi. Kita klik 2 kali aja di masing-masing kotaknya ini. Nah, setelah udah kita klik apply. Kita klik oke. Nah, kurang lebih kenampakan dari peta rawan bencana teman-teman adalah seperti ini. Ini langsung bisa kita rename aja. Menjadi peta rawan bencana. Nah, ini peta rawan bencana teman-teman sudah selesai dibuat ya. Untuk daerah yang rawan ada di sekitar sini. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan fitur untuk menghitung luasan area dari masing-masing parameter kerawanan ini. Dengan cara teman-teman bisa klik kanan di shapefile peta rawan bencananya ke open attribute table. Nah, ini kan ada shape areanya ya. Nah, teman-teman bisa masukkan ke kita klik bikin field baru dengan nama ini luas area. Kemudian untuk tipenya kita gunakan yang double. Kita klik OK. Yes. Nah, untuk penginputan luas area, total luas area dari masing-masing parameter kerawanan ini dengan cara kita klik kolom luas area, klik kanan dan kita ke calculate geometry. Yes. Kemudian kita pilih propertinya itu area, koordinat sistemnya menyesuaikan saja. Kemudian unitsnya sendiri kita akan gunakan bisa satuan hektar, bisa satuan kilometer persegi. Kita akan gunakan kilometer persegi. Terus kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Ternyata untuk area yang paling luas adalah area dengan kerawanan sedang, disusul oleh area dengan kerawanan yang rawan. Kenapa? Karena berdasarkan peta kelerengan tadi sebagai parameter terbesar, area tersebut didominasi oleh kelerengan curam sampai dengan terjal seperti itu. Nah, untuk luas area ini nanti teman-teman bisa sesuaikan dan buat tabel luas area dari masing-masing kerawanan ini dan bisa nanti ditaruh di COP seperti itu. Bisa kita X saja.
seperti ini. Nah, setelahnya jangan lupa teman-teman untuk shapefile lain bisa dinonaktifkan saja karena hasil akhir yang kita gunakan hanyalah peta rawan bencana ini. Kemudian jangan lupa untuk menyesuaikan skalanya dengan klik kanan di layers, properties. Kita sesuaikan skalanya, misalkan aku gunakan skala 25.000. Kita klik OK, kemudian kita pilih scale-nya 25.000. Oke, nah setelahnya kita bisa masuk ke layout view. Nah, untuk layout view, grading, dan lain sebagainya nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan ketentuan dan juga cara yang sudah diajarkan di Laboratorium Geoinformatika dalam layouting peta. Nah, ini aku coba contohkan untuk merapikan terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasil dari peta rawan bencananya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa masukkan untuk data dari masing-masing parameternya dengan cara klik insert, kita ke legend, kemudian kita masukkan legend itemnya yang peta rawan bencana aja, di next. Ini legend title-nya bisa kita ganti menjadi keterangan, klik next, 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 dan finish. Nah, kita punya data ini, keterangan untuk peta rawan bencananya. Jangan lupa juga untuk memasukkan parameter lain seperti SHP sungai dan lain sebagainya yang diperlukan, yang bisa kita dapatkan di SHP Kabupaten Gunung Kidul atau sesuai data kaving teman-teman semua. Nah, untuk berikutnya di data legenda ini nanti bisa disesuaikan, dibuat tabel, dan dimasukkan untuk nilai dari luas masing-masing area ini, seperti yang sudah ada di data attributable peta rawan bencana. Oke, untuk pengeksportan seperti biasa, diklik file, terus bisa langsung diekspor map saja, begitu. Oke, cukup sekian untuk pembuatan peta rawan bencana berdasarkan parameter sekunder atau parameter dari penelitian terdahulu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.